Shalom Bapak Ibu Saudara. Senang sekali saya dapat menyapa Bapak Ibu kembali melalui siaran ini, dan saya berharap kita semua tetap dalam kondisi yang sehat, terus bersemangat dan bersukacita untuk menjalani hari ini. Karena itu bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang mendengarkan siaran ini, ada baiknya sebelum kita melakukan segala rutinitas, saya mengajak untuk kita semua mempersiapkan hati dan telinga untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah iman kita boleh semakin bertumbuh. Dan sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk saat ini. Oleh karena kemurahan-Mu, kebaikan Tuhan, kami boleh tetap hidup. Terima kasih untuk setiap hal yang telah terjadi dalam hidup kami, yang sedang terjadi, bahkan apapun yang akan terjadi dalam hidup kami. Kami mau tetap belajar untuk berkata, Tuhan Yesus baik. Sebab itu saat ini kami persiapkan hati dan telinga untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Karena kami sangat yakin firman-Mu lah yang sanggup memberikan kami kekuatan, bahkan kemerdekaan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, ayat bacaan kita saat ini terambil dalam Amsal 24 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Ada sebuah pertanyaan yang cukup menggelitik. Bagaimanakah cara untuk mohon ampun kepada Tuhan? Pernah pada suatu kali ada seorang teman yang kebingungan. Apa yang harus dia sebutkan kepada Tuhan dalam doanya? Bagaimana merangkai sebuah kata-kata sehingga berkenan di hadapan Tuhan? Apa yang harus dikatakan supaya doa itu didengar dan Tuhan mengampuni dosa-dosanya? Lebih jauh lagi, dalam kebingungan itu, apakah kesulitan merangkai kata-kata itu malah membuat kita batal untuk berdoa? Tuhan tidak peduli pada kehebatan kita sebagai manusia. Meskipun kita ahli dalam membuat puisi super indah, bukan berarti serta-merta doa puitis kita berkenan kepadanya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan agar kita jangan bertele-tele dalam berdoa, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Allah menguji hati. Dia tahu semuanya, bahkan sampai ke hal-hal yang paling dalam yang kita sembunyikan sekalipun. Yang dibutuhkan cuma kerendahan hati. Datang padanya dan berbicaralah. Bahkan jika kita sedang dalam kondisi sangat berat dan tidak mampu berkata-kata, datanglah padanya tanpa mengucapkan apapun. Yakinlah bahwa Tuhan mengerti semua permasalahan kita. Dia mendengar dan Dia peduli. Apakah kita mampu merangkai kata indah, mampu mendeskripsikan permasalahan kita, atau kita termasuk orang yang sulit menerjemahkan isi hati? Tuhan tahu itu semua. Seperti kita datang dan memohon kasih sayang dari orang tua kita, ingin merasa tenang ketika kita berada di pelukan ibu atau ayah. Seperti itulah kasih Allah pada anak-anaknya. Ya, Daud merangkai kata-kata indah dalam Mazmur 51 mengenai pertobatannya. Dan tidak ada salahnya jika kita mampu berbuat hal demikian. Tapi, jangan jadikan itu sebagai satu-satunya cara untuk bertobat dan berdoa. Dan jangan berpikir bahwa doa sedemikian itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadilah versi diri kita sendiri, sesuai dengan siapa kita yang diciptakan Tuhan. Manusia diciptakan berbeda-beda. Datanglah padanya, berdiamlah di dalam hadiratnya. Biarkan Dia memeluk kita dan mendengar semua isi hati kita. Bapa akan selalu mencurahkan kasih-Nya kepada kita semua. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari saat ini kita ambil waktu dan berdiam dalam hadirat-Nya. Rasakan kasih-Nya yang tak berkesudahan, yang memberi kedamaian dan kelegaan dalam hidup kita. Tuhan menguji hati, bukan kepintaran dan keahlian kita sebagai manusia. Amin.
Saya berharap kiranya renungan ini bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara semua yang mendengar dan mendapatkan kekuatan yang baru untuk menjalani hari ini. Dan sebelum kita melakukan segala sesuatu lebih lagi, mari kita sehati, kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur memiliki Tuhan yang hidup seperti Engkau ya Bapa. Engkau yang mengerti setiap kami. Setiap bahasa, bahkan tetesan air mata, bahkan kalimat-kalimat yang tidak terucap sekalipun dari mulut kami, Tuhan tahu. Engkau ikut merasakan apa yang kami rasakan, apa yang kami alami, bahkan segala beban hidup kami Tuhan tahu. Dan kami bersyukur untuk itu semua, karena kami percaya, dimanapun kami berada, apapun yang sedang kami lakukan, kami dapat bercakap-cakap dengan Engkau. Tuhan tahu bahwa kami terbatas untuk menggunakan bahasa ataupun kosakata. Karena itu, biar Engkau melihat hati kami yang senantiasa mau terarah hanya kepadamu. Materaikan setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan, dan biar setiap hari Kau dapati hati kami senantiasa dimurnikan. Engkau dapati kami yang selalu berusaha mau menyenangkan hati-Mu lewat perkataan, pikiran, perbuatan, dan apapun yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya hari ini ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan memampukan kami untuk menjadi umat yang lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas hari ini Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, tetap prokes, dan biarlah hari ini menjadi hari yang penuh berkat bagi Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan Yesus memberkati.